Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Sehat. Sehat. Kemarin kita habis belajar tentang apa ya? Aku teks prosedur, Bu. Betul. Masih ingat gak teks prosedur itu apa? Teks yang menjelaskan langkah-langkah kerja, Bu. Oke, benar. Oke, sebelum kita mulai, kita presentasi dulu ya. Sekarang pertemuan ke-10 ya. Ya, coba. Surya hadir. Hadir. Nisha hadir. Hadir. Sali hadir. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang teks narasi. Ya, teks narasi. Nah, di teks narasi kita bakalan belajar ke pengertian teks narasi, terus ciri-cirinya, strukturnya, jenis-jenisnya, sama contohnya. Nah, coba sebelum kita kasih lihat pengertian teks narasi, apa sih teks narasi itu menurut kalian? Coba. Teks yang menceritakan kronologi. Tentang peristiwa. Betul. Jadi Berurutan. teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara kronologis, ya, berurutan atau dibalik baik peristiwa itu nyata maupun tidak nyata. Ya, jadi teks narasi ini boleh fiksi, boleh juga tidak fiksi ya, non fiksi. Nah, tujuan utamanya untuk menghibur pembaca atau sekedar pengalaman pribadi gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks narasi. Nah, teman-teman, siapa yang udah tahu tentang ciri-ciri teks narasi itu apa aja? Belum tahu, Bu. Coba ada yang tahu nggak? Pokoknya ada yang tahu nih satu. Apa? Dia mempunyai tokoh dan penokohan. Aku adanya konflik. Betul sekali. Oke, jadi ciri-ciri teks narasi itu ada 5 ya anak-anak. Nah, yang pertama itu memiliki alur atau kronologi. Jadi ceritanya tuh harus dibangun sesuai urutan. Jangan misalkan ceritanya tuh harusnya di akhir, kalian taruh di awal. Jangan harusnya ceritanya di awal, kalian taruh di akhir. Jadi harus secara Berurutan. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, siapa yang suka masih kebalik-balik tentang tokoh dan penokohan? Arjun. Iya. Nah, jadi tokoh dan penokohan itu contohnya tokohnya itu pemain utamanya atau tokoh utamanya, orangnya. Sedangkan penokohan itu adalah karakter dari si tokoh utamanya. Misalkan tokoh itu baik, jahat, sifatnya sombong. Nah, yang ketiga adanya konflik ya. Kalian pernah nggak sih baca cerita yang nggak ada konfliknya itu rasanya gimana? Hampa. Gak seru. Betul. Kurang menarik. Iya, konflik itu bumbu utama dari suatu cerita atau suatu peristiwa. Nah, contoh konfliknya apa? Misalkan konfliknya pertengkaran atau misalkan pokoknya si konfliknya itu bisa bebas gitu. Nah, yang keempat itu memiliki alur ya, atau memiliki latar atau setting. Nah, yang setting itu ada apa aja? Latar apa? Tempat, waktu, suasana. Betul ya. Makasih. Iya. Jadi latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, ada suasananya, suasana dari peristiwanya atau ceritanya. Nah, yang terakhir itu ada sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang itu ada berapa? Dua. Apa aja? Sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Betul. Jadi kalau misalkan ceritanya pakai POV pertama atau sudut pandang orang pertama itu berarti pakai saya atau aku. Kalau pakai orang ketiga berarti di ininya dia atau mereka. Gitu. Nah, selanjutnya struktur teks narasi.
Nah, struktur teks narasi itu ada berapa? Ada? 4. Nah, iya benar ada 4. Hebat. Yang pertama ada orientasi ya atau pengenalan. Di sini cerita itu dikenalkan dengan tokohnya, latar tempatnya, latar waktunya, dan juga suasana dari ceritanya, dari peristiwanya. Yang kedua ada komplikasi atau muncul konfliknya. Tadi apa? Kalau nggak ada konflik kan nggak enak ya? kurang. Iya. Nah, di komplikasi ini bisa dimunculkan masalah dari suatu cerita atau suatu peristiwanya. Nah, terus yang ketiga, resolusi atau penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian masalahnya. Nah, misalkan masalah yang dihadapi tokoh utama itu diselesaikan dengan cara apa? Kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ada kode atau amanat. Ya, di sini di bagian akhir itu boleh ditaruh, boleh ada, boleh enggak. Jadi opsional. Kenapa opsional? Kenapa nggak diwajibin aja, Bu? Karena itu kadang kan suatu cerita tuh ada amanatnya, ada juga nggak ada amanatnya. Kayak maksudnya nggak ada amanatnya Buat itu seru-seruan doang ya, Bu. iya, kayak misalkan kalian pernah nggak sih lihat cerita atau peristiwa yang ngegantung. Pernah banget. Nah itu kan pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Iya. Kadang nantinya kayak si filmnya di part 2-in, jadi kayak belum selesai kayak gitu. Oh gitu. Nah selanjutnya ada jenis-jenis teks narasi itu ada 2. Yang pertama teks informatif. Teks informatif itu contohnya teks-teks yang nyata, yang asli, fakta. Contohnya kayak biografi, terus laporan perjalanan. Laporan perjalanan itu kayak artikel, berita. Nah, yang kedua tuh ada narasi artistik. Ini sifatnya fiksi. Contohnya tuh kayak cerpen, novel, dongeng yang sifatnya tuh gak nyata. Nah, selanjutnya ada contoh teks narasi singkat. Nih, contohnya adalah menembus kabut di puncak laut. Nah, pukul 4 pagi, udara dingin Gunung Lawu menusuk hingga ke tulang. Rian dan kedua teman-temannya mulai mengeratkan tali sepatu dan membentulkan letak tes gunung mereka. Pagi itu, misi mereka hanya satu, mengejar matahari terbit di puncak. Dengan bantuan lampu setel yang remang-remang, mereka mulai melangkah membelah jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar. Setengah jam perjalanan, kabut tebal tiba-tiba turun. Jarak pandang menyusut drastis hingga tersisa 2 meter saja. Jalan pendakian yang tadinya jelas, kini tertutup putihnya kabut. Rian yang berjalan di depan mulai kehilangan arah. Sialnya lagi, baterai senter milik Andi, temannya yang di belakang, tiba-tiba mati. Kepanikan mulai merayap di antara mereka ketika menyadari mereka telah keluar dari jalur utama dan berada di tepi tebing yang curam. Tenang, jangan bergerak dulu, bisik Rian mencoba menenangkan suasana. Meski jantungnya sendiri berdegup kencang, ia mengingat pesan pemandu di pos awal. Jika tersesat dalam kabut, diam di tempat dan tunggu hingga jarak pandang membaik. Mereka akhirnya memutuskan duduk merapat untuk saling berbagi kehangatan tubuh sambil terus berdoa. Berkat cahaya kemerahan matahari terbit mulai mengintip dari balik awan, menerangi jalur pendakian yang melipir beberapa meter di samping mereka. Dengan sisa tenaga dan rasa syukur yang membuncah, mereka kembali melangkah dan berhasil mencapai puncak tepat saat matahari bulat sempurna menyapa bumi. Nah, coba sekarang kita analisis teks narasi. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Coba, tadi di pengenalan tuh ada apa aja isinya? Tokoh, Terus? latar, waktu, Iya, suasana, sama latar? tempat. Betul. Coba, kira-kira tokohnya ini ada siapa aja? Rian dan kedua temannya. Latar tempatnya ada di mana? Gunung Lawu, Latar waktunya? pukul 4 pagi. Suasananya? Dingin, Dingin menusuk. hingga ke tulang. Betul.
Terus komplikasi atau muncul masalah. Nah, coba tadi di cerita yang sudah Ibu bacakan muncul masalahnya sampai itu kira-kira di mana? Jalannya ditutupi kabut, terus baterai senternya mati. Iya, Terus akhirnya mereka nunggu kalau tersesat dalam kabut. Terus keluar jalur utama. betul. Jadi itu masalah atau konfliknya. Nah, resolusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi Rian dan teman-temannya seperti apa tadi? Tetap Mereka Nah, tersesat di dalam mengingat kabut, komando. diam dan tunggu bantuan. Iya, Terus harus tetap taat aturan yang nggak sih? iya. Betul. Diam di tempat. Iya, Ah. tadi sesuai pemandunya ya Iya. tadi. Nah, ternyata di cerita teks narasi tadi tuh ada kode atau amanatnya. Nah, amanat yang kalian dapat dari cerita tersebut itu apa? Taat aturan. Iya, terus Sabar. iya berdoa ya tadi. Beristirahat. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang teks narasi, coba kita refleksi sedikit ya. Apakah Ibu tahu kalian paham atau enggak? Jadi kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, sebutkan apa ciri utama dari teks narasi yang paling kamu ingat. Ceritanya berurutan. Ya, kronologi. Ya, terus Ada tokoh penokohan. betul. Resolusi. Ada latar tokoh. Ya, itu tadi masuknya ke struktur. Kalau ciri-ciri itu tadi ada point of view, ya. Sudut pandang, Bu. Iya, sudut pandang. Nah, selanjutnya teks narasi itu kan teks cerita. Nah, itu harus berurutan atau boleh acak-acakan? Harus Nggak boleh. berurutan. Harus berurutan. Betul. Nah, selanjutnya apa yang biasanya dikenalkan di bagian orientasi tadi apa aja? Di Pengenalan orientasi, tokoh. pengenalan Latar. waktu, terus latar Suasana. Tempat, suasana, suasana. pinter. Nah, selanjutnya kalau bagian yang isinya masalah atau tantangan itu disebutnya apa? Komplikasi. Iya bener, komunikasi, hebat. Nah, terakhir bagian kode atau pesan moral itu boleh ada atau boleh gak ada juga? Optional. Boleh nggak ada. Iya, jadi kalau kode itu boleh ada dalam satu cerita, boleh enggak ya teman-teman. Oke, jadi pertemuan hari ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kalian tugasnya buat teks narasi sesuai pengalaman kalian. Misalkan Nesya pergi ke Gunung Pangrango, nah terus kamu tuh ada peristiwanya, ada konfliknya, itu kalian buat ya. Nanti kita kumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Oke ya, udah paham kan semuanya teks narasi? Kumpulinnya pakai hyphaga, ditulis tangan atau Ditulis tangan ya, di folio ya, nanti dikumpulin ke koor 2359. Iya. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa PR-nya dikerjain, terus diinget-inget lagi materinya, jangan sampai nanti lupa ya. Apalagi nanti kan bentar lagi mau ujian ya teman-teman ya, anak-anak semuanya. Ya, deadline-nya minggu depan. Iya, Ini dikumpulin. denger ya. Iya, oke. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.